Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Alasan mengapa dia semakin lambat bukan hanya karena peningkatan kekuatan pembatasan, tetapi juga karena pertumbuhan Wang Lin, sehingga kemampuannya dalam membuat pembatasan seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Wang Lin perlahan menghela nafas dan pandangannya beralih ke depan, sama seperti bagaimana dia bisa mendeteksi kecepatan orang di belakangnya. Orang di depan juga mengetahui kecepatan kemajuan Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan menerapkan beberapa batasan lagi. Dia telah berada di sini selama hampir setahun. Dia harus memperhatikan tidak hanya apa yang ada di atasnya, tetapi juga apa yang ada di bawahnya. Dia menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat ini. Wang Lin tidak mau terburu-buru dan dia juga tidak mau masuk dalam perangkap musuh, sehingga dia tidak boleh melakukan satu kesalahan apapun pada saat ini. Wang Lin sebenarnya sedang menunggu orang di belakangnya menyusulnya agar dia bisa lewat terlebih dahulu dan secara alami akan dijadikannya sebagai pembuka jalan. Orang di belakangnya setidaknya berada pada tahap formasi jiwa. Inilah alasan Wang Lin berhenti selama setahun. Dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk tidak menyerang, tetapi untuk menyembunyikan tubuhnya. Setelah setahun menerapkan pembatasan, Wang Lin merasa yakin bahwa selama dia tidak bergerak, pihak lain akan kesulitan menyadari keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin merasakan batasan di dekatnya dilanggar. Bibirnya melengkung saat dia melihat ke bawah gunung. Kemarahan Kaisar kuno belum mereda dalam 3 tahun ini. Bahkan dia terlihat semakin marah. Dalam 3 tahun terakhir ini, dia tidak hanya harus menghabiskan banyak waktu untuk melanggar setiap batasan, dia juga harus ekstra hati-hati terhadap batasan yang ditinggalkan oleh Wang Lin. Hal yang paling membuatnya kesal adalah ketika dia akhirnya berhasil menembus suatu batasan, hal itu akan memicu banyak batasan lainnya, sehingga dia hampir mati puluhan kali. Sepanjang jalan, dia merasa murung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk di dalam hatinya. Terkadang dia tidak bisa menahannya dan akan mengumpat dengan keras. Dari sudut pandangnya, orang yang menambahkan pembatasan itu terlalu kejam. Kadang-kadang, suatu pembatasan terlihat seperti bukan apa-apa, tetapi ketika dia memecahkannya, retakan itu ternyata adalah aktivasi dari pembatasan itu. Ada juga batasan yang bisa dia lewati jika dia tidak mencoba memecahkannya. Namun jika dia mencoba memecahkannya, hal itu akan menciptakan lingkaran pembatasan yang tak ada habisnya. Selangkah demi selangkah, meski mengetahui bahaya di depan, dia harus terus bergerak maju hingga akhirnya bisa lepas dari neraka ini. Setiap kali dia memikirkannya, amarahnya akan mendidih. Dia berharap dia bisa mengobrak-abrik orang yang melakukan ini. Kadang-kadang dia merasakan energi spiritual yang sangat kuat dan menghabiskan waktu lama untuk mengamatinya. Tetapi dia tidak dapat mendeteksi batasan apapun. Setelah mengeluarkan banyak energi spiritual, dia akan mengirimkan hartanya untuk mengujinya, sehingga menemukan bahwa tidak ada pembatasan. Apa yang membuatnya paling marah adalah tempat-tempat yang tampak normal, tetapi jika dia memperhatikannya dengan cermat, sejumlah kecil energi spiritual dapat dirasakannya. Ini tidak mungkin dideteksi kecuali dia memberikan perhatian penuh pada mereka. Kemudian dia akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memeriksa area tersebut, sehingga dia menyadari bahwa area itu juga merupakan pembatasan yang palsu. Dalam 3 tahun terakhir, Kaisar kuno harus terus-menerus menghadapi pembatasan nyata atau palsu. Dia terkadang secara tidak sengaja memicu pembatasan nyata yang menyebabkan reaksi berantai. Pada percobaan pertama, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyimpan harta sihirnya,
Tetapi sekarang lebih dari setengahnya telah habis. Mereka semua digunakan untuk membela diri ketika pembatasan diberlakukan. Hatinya sangat sakit dan dia penuh penyesalan. Andai saja dia menggunakan harta itu untuk melewati ujian pertama lebih cepat, dan andai saja dia berjalan di depan pria itu, maka jalannya akan jauh lebih mulus. 2 tahun yang lalu ketika dia melihat 3 jenis pembatasan yang berbeda, dia menyadari bahwa Raja Iblis 6 Keinginan hanyalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Sekarang dia menyadari bahwa ada 2 master pembatasan di depannya. Awalnya dia sangat marah dengan Raja Iblis 6 Keinginan, tetapi sekarang amarahnya beralih ke Wang Lin. Melanggar batasan Wang Lin akan membuat hati seseorang ketakutan. Pada awalnya, meskipun pembatasan Wang Lin sangat cerdas dan terperinci, namun pembatasan tersebut tidak memerlukan banyak tenaga. Seiring kemajuannya, keterampilan Wang Lin meningkat pesat. Pembatasan ini tidak hanya cerdas, tetapi juga rumit. Pada awalnya, Kaisar kuno akan dengan mudah memecahkan batasan tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengatasi batasan tersebut. Kehadiran Wang Lin yang dianggapnya orang misterius itu menjadi lebih penting di dalam hatinya. Dia merasa setidaknya dalam hal pengetahuan tentang pembatasan, Wang Lin adalah saingannya. Dia merasa bahwa meskipun Wang Lin tidak dapat menandingi pengalamannya selama ribuan tahun, namun kepintaran dari pembatasan tersebut membuatnya tidak bisa berkata-kata. Yang paling mengejutkannya adalah dia merasa bahwa Wang Lin sepertinya baru saja mempelajari teknik pembatasan. Hal itu sangat sulit dipercayainya, tetapi dia yakin akan hal ini. Bagian terpentingnya adalah tata letak pembatasan yang pada awalnya berantakan dan besar, tetapi sekarang sangat sulit ditemukan dan telah disempurnakan menjadi 2 karakteristik khusus. Kecepatan serangan, metode serangan, kondisi pemicu, dan timing yang sangat cepat membuatnya sulit untuk merespon tepat waktu. Dalam hatinya, dia sangat memikirkan Wang Lin, dan sekarang bahkan lebih tinggi lagi. Dia akhirnya berhasil mendobrak batasan yang membutuhkan banyak usaha. Dia terlihat berjalan keluar dengan wajah muram. Kaisar kuno menatap ke atas dan dia masih berada 7.000 kaki dari puncak gunung. Dia ingat dengan jelas 1.000 tahun yang lalu ketika ada seorang kultivator formasi jiwa yang menampilkan harta sihir uniknya dengan kemampuan untuk memindahkan tubuhnya ke sekitar gunung. Ketika dia tiba-tiba menghilang, sambaran petir ungu langsung jatuh dan mengganggu tekniknya, sehingga seluruh tubuh penggunanya hilang tanpa jejak yang tersisa. Kaisar kuno terus berjalan selama sebulan, sehingga jarak antara dia dan Wang Lin semakin mengecil. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ahli formasi jiwa menerobos pembatasan. Saat ini Kaisar kuno hanya berdiri 10 kaki dari Wang Lin. Tatapannya tiba-tiba beralih ke tempat Wang Lin berada, dan itu tampak memancarkan cahaya yang aneh. Tubuh Kaisar kuno tidak bergerak saat dia memperhatikannya dengan cermat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini adalah serangkaian pembatasan lainnya. Orang ini sangat licik. Dia segera melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera putih pun muncul. Mereka berputar sekali dan mendarat di keempat sisinya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap di bawah arahan tangannya. Keempat bendera itu tiba-tiba mulai membesar dan mengeluarkan ular-ular putih yang melayang ke lokasi Wang Lin. Ular putih itu berputar-putar beberapa saat hingga salah satu dari mereka menuju ke sebuah batu di dekatnya. Wang Lin masih tetap tenang saat dia duduk dalam banyak pembatasan. Dia merasa sangat percaya diri dengan teknik pembatasan yang telah dia kembangkan selama 10 tahun terakhir ini. Jika pembatasan disiapkannya pada menit-menit terakhir, itu mungkin tidak bisa mengelabui targetnya.
namun dia memerlukan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, meskipun kaisar kuno menggunakan metode unik, Wang Lin tidak gugup sama sekali. Dia hanya mencibir dan tidak bergerak. Adapun tempat yang diperhatikan kaisar kuno adalah titik lemah yang sengaja ditinggalkan oleh Wang Lin, dan jika dia tidak menyadarinya, maka dia akan menderita. Ular putih itu memutar tubuhnya dan bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di salah satu dari banyak batasan yang dipersiapkan Wang Lin. Bebatuan itu tampak sangat biasa, tetapi di bawah cahaya putih itu perlahan menghilang dan memperlihatkan jalan kecil yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang. Kaisar kuno memandangi jalan kecil itu, tetapi dia tidak menuju ke sana. Dia melambaikan tangan kanannya, mengambil ular putih itu, lalu mulai mengamati area tersebut dengan cermat. Mengingat pengalaman kaisar kuno selama bertahun-tahun dalam melanggar batasan di gunung ini, dia menyimpulkan bahwa pasti ada metode pembunuhan licik yang tersembunyi di dalam batasan ini. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia mungkin akan memicu beberapa pembatasan yang lebih besar. Karena dia sudah sangat dekat dengan puncak gunung dan sudah berjuang dengan banyak pembatasan di sini, dia tahu bahwa setelah titik ini, segalanya akan menjadi lebih sulit. Sehingga kaisar kuno sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Dia segera duduk di tanah dan menggunakan tangannya untuk mengendalikan ular putih yang perlahan-lahan menerobos batasan tersebut. Saat melihat tindakannya, Wang Lin hanya mendengus dingin. Jarak antara dirinya dan kaisar kuno sebenarnya kurang dari 10 kaki. Tetapi kaisar kuno tidak menyadarinya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan jiwanya, selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak batasan yang dibuatnya di sini. Namun mengingat temperamen Wang Lin, pasti ada banyak batasan yang dipasang di sekitarnya. Faktanya, bisa dikatakan semua ilmu yang diperolehnya selama 10 tahun terakhir telah ditempatkan di sini. Setelah setahun berlalu, kaisar kuno yang sedang duduk terlihat memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Awalnya dia mengira pembatasan itu sangat rumit karena ditetapkan oleh orang yang belum diketahuinya. Namun setelah mempelajarinya dengan cermat selama periode ini, dia terkejut menemukan bahwa pembatasan itu sangat sederhana. Perubahan mendadak itu membuatnya merasa sangat kesal. Untungnya, dia pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dia segera menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke arah puncak gunung. Dia memutuskan bahwa jika dia bertemu orang misterius ini, dia pasti akan memberinya pelajaran. Kebenciannya terhadap sosok misterius telah berubah menjadi obsesi. Namun demikian, kaisar kuno masih sangat berhati-hati dan masih mencoba menahan dirinya. Dia menganggap orang misterius itu sangat ahli dalam membuat perubahan mendadak. Seringkali apa yang tampak benar ternyata salah, tetapi setiap kali dia lengah, apa yang salah ternyata benar. Akibatnya, kaisar kuno menaruh seluruh fokusnya pada area di sekitarnya saat dia berjalan maju. Dia segera berjalan menuju jalan setapak, tetapi setelah dia bergerak bahkan kurang dari 5 kaki, bebatuan di sekitarnya mulai bergeser. Satu demi satu, paku batu melesat ke arahnya seperti kilat. Ketika kaisar kuno melihat paku batu itu, dia tidak terkejut, tetapi tampak sedikit lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Saat paku batu itu mengenai cahaya biru, warnanya juga berubah menjadi biru. Jika dilihat dari kejauhan, maka terlihat jejak panjang paku batu biru yang terjalin. Kemudian angin tiba-tiba bertiup dan semua paku batu itu pecah dan jatuh ke tanah. Terlihat jalan setapak itu kini dipenuhi pecahan batu beku yang pecah. Kaisar kuno mengangkat kakinya dan terus berjalan menuju pintu keluar. Saat dia hendak mencapai pintu keluar, lingkaran ilusi muncul di tangan Wang Lin.
selama dia melempar lingkarannya, maka dia bisa memicu semua batasan di dekatnya untuk menyerang. Meski kemungkinan untuk membunuh kaisar kuno cukup rendah, namun setidaknya itu bisa melukainya. Setelah merenungkan gagasan itu sebentar, Wang Lin menyingkirkan lingkaran ilusi dan membiarkan kaisar kuno meninggalkan batasan tersebut. Alasan mengapa dia tidak memicu pembatasan adalah karena dia tidak ingin merusak keseimbangan. Jika kaisar kuno terluka, dia akan mencari tempat untuk menyembuhkan dirinya, dan ini tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Wang Lin. Namun setelah berpikir sejenak, Wang Lin tetap memutuskan untuk bertindak melawan kaisar kuno. Dia segera menciptakan lingkaran ilusi lainnya dan mengirimkannya. Lingkaran ilusi itu langsung menyebar dan menciptakan banyak sekali bayangan. Pada saat ini, semua batasan yang diberlakukan Wang Lin akhirnya ditetapkan. Saat ini kaisar kuno menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia sudah melangkah lebih dari setengah jalan. Dia mendeteksi lapisan demi lapisan pembatasan. Jumlah pembatasan tersebut cukup untuk membuat tengkoraknya mati rasa. Wajahnya tiba-tiba berubah sangat jelek saat dia berlari menuju pintu keluar. Sementara itu, sinar cahaya warna-warni tampak muncul di lereng gunung dan semuanya terbang menuju kaisar kuno. Wajah kaisar kuno semakin pucat. Dia tahu bahwa cahaya warna-warni tidak memiliki kekuatan serangan. Namun, saat dia terkena serangannya, dia akan diteleportasi kemanapun orang yang menetapkan batasan itu menginginkannya. Kaisar kuno dengan cepat melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera kecil muncul. Dia dengan menyesal melihat bendera itu dan mengeluarkan seteguk energi spiritual. Keempat bendera mulai berputar dan sebuah terowongan hitam muncul di hadapannya. Tepat sebelum cahaya warna-warni tiba, kaisar kuno melompat ke dalam terowongan gelap dan muncul kembali 10 kaki darinya. Setelah dia meninggalkan batasan, dia langsung melaju ke depan dan keringat terus bercucuran di alisnya. Dia berbalik dengan wajah cemberut dan dia melihat bahwa pembatasan telah kembali normal dan pergi saat keempat bendera berputar di sekelilingnya. Mata Wang Lin tertuju pada benderanya sepanjang waktu. Alasan dia menyerang adalah karena semua orang tua ini sangat licik. Jika mereka lewat tanpa halangan apapun, mereka akan curiga dengan perubahan tersebut. Hanya saja, Wang Lin tidak menyadari betapa kuatnya bendera itu. Mereka mampu membuat lubang pada pembatasan untuk melepaskan diri dari cahaya. Bendera-bendera itu seharusnya menjadi kartu truf kaisar kuno dalam meloloskan dirinya dari pembatasan. Wang Lin berpikir sejenak dan terus duduk di sana. Matanya juga terfokus pada pusaran air raksasa di puncak gunung. Saat ini, Raja Iblis 6 Keinginan berada 100 kaki dari puncak gunung. Jika bukan karena anak muda itu, dia pasti sudah sampai pada titik ini 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, dia mengalami kegagalan dalam melanggar batasan yang memicu cahaya teleportasi menembak ke arahnya. Hal seperti ini adalah sesuatu yang paling dibencinya. Jika dia diteleportasi, maka akan sulit untuk bertahan hidup. Karena tidak ada waktu untuk menghindar, jadi dia menggunakan pemuda yang dibawanya sebagai tameng untuk melarikan diri. Raja Iblis 6 Keinginan tidak peduli apakah pemuda itu masih hidup atau tidak. Namun, dia telah mengeluarkan banyak keringat dan darah untuknya. Jadi ketika pemuda itu dibawa pergi oleh cahaya, dia mengejarnya. Dan setelah banyak kesulitan, dia mampu mendapatkan kembali pemuda itu. Saat pemuda itu berdiri di sampingnya, matanya terpejam tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Faktanya, saat cahaya teleportasi menerpanya, dia sudah terbunuh oleh pembatasan tersebut. Namun anehnya, pemuda tersebut tetap mengikutinya. Raja Iblis 6 Keinginan menoleh ke belakang dan mencibir ketika dia merasakan salah satu batasannya dilanggar oleh orang yang ada di belakangnya. Orang ini terus-menerus melanggar batasan yang telah dia buat.
dan itu membuatnya telah menjadi musuh terbesar di dalam hatinya. Kemudian dia menjilat bibirnya dan berpikir, ini pasti kaisar kuno. Jika bukan karena semua pembatasan di sini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Tetapi aku telah menempatkan beberapa batasan super kuat di ketinggian 100 kaki ini. Aku ingin melihat apakah kamu dapat memecahkannya. Dia memandang pemuda di sisinya sambil mencibir. Matanya beralih kembali ke batasan pusaran air. Bahkan dengan kemampuannya, mustahil untuk menerobosnya. Bahkan tuannya terhenti pada saat itu. Namun kali ini, Raja Iblis Enam Keinginan memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mempersiapkannya? Dia segera memandang pemuda di sampingnya, tersenyum bangga dan berkata, aku telah menghabiskan ratusan tahun menciptakan pembunuh ini. Kamu pasti akan mengizinkanku memasuki tubuh dewa kuno ini. Dia segera duduk bersila. Dengan lambaian tangan kirinya, pemuda itu pun ikut duduk bersila. Raja Iblis Enam Keinginan menggerakkan kedua tangannya untuk membentuk batasan spiral yang mengelilingi keduanya. Di pihak kaisar kuno, pembatasan menjadi semakin sulit seiring kemajuannya. Jika bukan karena kekuatannya saat ini, dia pasti sudah mati. Meski begitu, dia harus menghabiskan banyak hartanya untuk keluar dari batasan itu hidup-hidup. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.